Di mana letak pentingnya akad ini? Akad ya, kita akan membahas akad nanti. Akad itu gampangnya kalau di dalam, di Indonesia ya, di bahasa Indonesia, akad itu ya perjanjian. Yang tepat sebenarnya akad itu terjemahnya adalah perjanjian, ya. Perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa. Nah, itu jadi akad jual beli, akad sewa menyewa, akad apa namanya patungan. Nah, patungan nanti kalau di syariah kan musyarakah ya, patungan modal, kemudian bisnis bersama, kemudian akad pendelegasian, ya, akad apa namanya gadai. Nah, sebenarnya akad-akad yang kita pelajari dalam syariah ini sudah kita kenal di dalam keseharian kita. Dan tidak semua akad-akad yang kita lakukan sehari-hari ini bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagaimana sebelumnya kan kita sudah bahas ya, bahwa prinsip dasar dalam berbisnis syariah itu adalah boleh. Maka selama yang kita lakukan itu tidak bertentangan secara prinsip dengan akad-akad syariah, sebenarnya sudah syariah begitu. Nggak harus kemudian ketika kita nanti belajar akad syariah itu akadnya kita ganti bahasa Arab, nggak harus Pak. Kebetulan aja akad-akad syariah itu nanti banyak menggunakan bahasa Arab, kebetulan nabinya dari Arab. Coba Pak Husen, nabinya dulu turun di Pamulang ya. Nah, bahasanya bahasa Indonesia ke Betawi-Betawian tuh. Boleh jadi ya terminologi kepamulangan akan dipakai. Nah, oleh karena itu, sebelum nanti kita belajar lebih detail akad-akad syariah ini, jangan kemudian menilai akad yang nggak menggunakan bahasa Arab berarti bukan syariah, tidak. Tapi kita nanti lebih melihat substansinya apa sih di dalam akad-akad tersebut. Nah, ini yang penting karena banyak juga teman-teman yang belajar ekonomi syariah nih Pak Husen, setelah belajar akad-akad kemudian mengatakan akad-akad yang nggak menggunakan istilah syariah nggak sesuai syariah. Tidak, ini hanya sekedar bahasa. Tapi substansinya bisa jadi ya kita tiap hari melakukan akad-akad tersebut. Dan yang kedua ya, akad-akad ini penting untuk menggantikan. Jadi maksudnya gini, ketika ada satu akad yang dilarang, kita ngambil keuntungan dilarang dengan menggunakan satu akad, maka ketika kita mengetahui akad-akad jenis yang lain, maka ini sebagai solusi penggantinya, gitu ya. Minggu yang lalu sudah saya bahas, misalnya ketika saya utang ke Pak Husen 100.000, Pak Husen memberikan utang ke saya 100.000 dan minta ke saya untuk mengembalikan 110. Nah, tentu saja ini riba nih. Akadnya utang piutang, tapi Pak Husen ngambil keuntungan, ngasih kor. Nah, bagaimana? Apakah kemudian Pak Husen nggak boleh ngambil keuntungan di dalam berbisnis? Boleh, tapi akadnya jangan gunakan akad utang piutang. Coba gunakan akad jual beli, bagi hasil ya. Kemudian mungkin sewa menyewa, tergantung kebutuhan saya apa, begitu. Misalnya saya untuk modal kerja ya, untuk jualan permen, saya butuh modal 100.000. Oke, kata Pak Husen. Kalau Pak Azhar saya ngasih utang nggak boleh ngambil bunga, oke kita akad ini aja, bagi hasil aja. Pak Azhar saya modal ini pakai mudharabah, istilahnya bagi hasil ya, yang menggunakan mudharabah. Artinya Pak Husen memodali saya sepenuhnya 100.000. Dan Pak Husen bilang, gimana Pak Azhar, nanti kalau untung untuk saya berapa persen, Pak Azhar berapa persen. Oke, Pak Husen gimana kalau saya 60%, Pak Husen 40%. Nah, jadi yang akhirnya apa, nanti ketika untung 10.000 ya Pak Husen dapat berapa Pak Husen? Kalau 10.000 Pak Husen? Dapat 4.000 Pak Husen ya, yang 6.000 saya, gitu. Nah ini nanti basisnya bentar tadi lagi nggak fokus. Mudharabah. Nah disinilah kita nanti penting untuk tahu kalau ini nggak boleh dengan akad utang piutang, tapi masih juga berpeluang mencari keuntungan, ya dialihkan aja. Akadnya nggak perlu akad utang piutang, akad bagi hasil. Atau sebaliknya, saya 100.000 itu ternyata untuk beli baju. Nah, karena saya nggak punya duit, utang Pak Husen. Pak Husen ngasih utang, nggak mau, harus ada keuntungan. Ya udah Pak Husen, kita jual beli aja. Pak Husen belikan baju, beli baju nanti saya beli.
Nah, Pak Husain kemudian beli baju seharga 100.000 dijual ke saya 110, kata Pak Husain. Pak Husain, gimana kalau saya jual 110? Ini modal saya 100. Nah, nanti Pak Husain ngambil keuntungan 10.000. Kemudian bilang silakan nanti Pak Azhar cicil selama 1 bulan, gitu ya. Seminggu berapa? 2.000-an atau 3.000-an. Nah, seperti itu. Itu jadi sah, dapat keuntungan, tapi melalui akad jual beli, bukan melalui akad utang, gitu, utang piutang. Ini pentingnya kita nanti belajar akad-akad. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ketika mengenali akad-akad syariah ini akan perilaku bisnis kita yang menggunakan akad-akad itu tidak ragu lagi bahwa ini sesuai syariah atau tidak sesuai syariah. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, ketika kita bicara akad, saya nggak akan jelaskan definisi bisa dibaca ya. Ya intinya akad itu ya kesepakatan antara para pihak yang melakukan bisnis. Nah kemudian kesepakatan itu bisa ditulis, bisa tidak ditulis. Jadi tidak semua akad itu ditulis. Ya, Pak Husain ketika beli permen misalnya ke toko, ya belinya 5.000, Pak Husain. Itu dikasih permen kan nggak ditulis kan. Saya membeli nama Ahmad Husain. Nah, kemudian dengan saya Azharuddin ya melakukan akad jual beli objeknya permen kan nggak perlu ditulis tuh. Jadi akad atau perjanjian di dalam syariah itu ada yang ditulis, ada yang tidak ditulis. Tapi nanti kalau sudah di lembaga bisnis seperti bank, asuransi, termasuk koperasi syariah, tentu akadnya wajib ditulis, apalagi yang bersifat tidak tunai ya. Nanti lupa itu, utangnya berapa yang belum dibayar lupa. Nah inilah nanti ada pembahasan, apakah akad wajib ditulis tidak di lembaga keuangan syariah. Jadi di DSN MUI tentu saja ketika akad di lembaga keuangan syariah karena berkonsekuensi kepada mengikat atau tidaknya, jadi anjurannya, kecenderungannya mewajibkan untuk menulis. Meskipun di dalam Al-Quran, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, jika kalian melakukan transaksi secara tidak tunai, tulislah. Itu kalau digali dari pendapat-pendapat ulama, faktubu di situ bukan kewajiban, tapi anjuran. Nah, kira-kira kalau di lembaga bisnis gitu nggak ditulis, peluang lupanya lebih tinggi atau lebih rendah? Saya yakin lebih tinggi, apalagi kalau ada itikat tidak mau bayar, jadi melupakan utangnya. Nah, itu. Sehingga anjuran menulis itu ada ulama yang mengatakan ketika dalam konteks bisnis syariah, faktubu itu bisa menjadi wajib, begitu. Nah, kemudian ada selain istilah akad, ada istilah janji. Janji ya. Pak Husain bilang ke saya, Pak Azhar, nanti kalau bisnis saya bagus, saya jual deh motor saya ke Pak Azhar. Itu Pak Husain baru janji tuh. Itu belum akad. Ya. Atau Pak Husain bilang, Pak Azhar kalau Pak Adi Rohadi ini ngikuti pengajian selama 10 kali, nanti saya akan jual motor saya harga 2 juta misalnya Pak Husain ya. Nah Pak Husain berjanji nih, ada syaratnya, baru akan menjual kalau Pak Adi Rohadi ngikuti pengajian 10 kali. Nah ini janji Pak, itu belum perjanjian, itu belum akad. Nah ketika betul-betul Pak Adi Rohadi ini ikut pengajian 10 kali, artinya Pak Adi memenuhi syarat. Maka Pak Husain harus menjual motornya karena Pak Adi sudah memenuhi syarat. Nah, nanti ulama berbeda pendapat tuh. Kira-kira janji itu mengikat sih? Enggak sih? Artinya kalau Pak Husain tadi janji mau menjual motornya gitu kemudian tidak ditunaikan, bisa nggak Pak Husain dituntut ke pengadilan gitu ya? Bisa nggak? Nah, itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau akad semuanya sepakat itu mengikat. Jadi sejak terjadinya deal jual beli, maka ketika itu sudah mengikat jual belinya. Bisa nggak dibatalkan? Boleh, atas kesepakatan kedua belah pihak. Kalau sepihak tidak boleh. Nah, sementara kalau wa'ad atau janji itu hanya sepihak, bukan dua belah pihak. Nah, oleh karena itu, kalau menurut jumhur ulama, akad itu mengikat. Kalau misalnya Pak Husain sudah menjual ya motornya ke saya, udah saya bayar, kemudian Pak Husain memaksa saya untuk membatalkan, nggak bisa. Kalau Pak Husain ternyata maksa, bisa satu ke pengadilan.
Nah, pertanyaannya kalau janji gimana? Udah janji, udah ke saya Pak Husain ternyata nggak dipenuhi janjinya. Nah, ini jumhur ulama mengatakan janji nggak mengikat secara hukum. Artinya apa? Kalau saya janji, Pak Husain janji nggak ditepati, saya nuntut ke pengadilan tuh nggak bisa. Itu jumhur ulama tuh. Tapi kalau Ibnu Subroma, ini madhab Maliki, janji itu bisa mengikat, apalagi kalau janji dikaitkan dengan suatu prasyarat seperti tadi itu. Kalau Pak Adi Rohadi ngaji 10 kali, nah kemudian Pak Rohadi udah memenuhi syarat 10 kali, maka yang seperti itu hukumnya wajib dipenuhi. Oke, jadi makanya kalau pilkada itu Pak Husain ya, banyak yang berjanji ya, ketika nggak ditepati Pak Husain nggak bisa apa-apa ya. Begitu udah janji nanti kalau saya jadi wali kota, nah, akan saya lakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMKM misalnya. Nah, begitu udah jadi wali kota, lupa deh Pak Husain. Pak Husain bisa nggak nuntut ke pengadilan? Nggak bisa kan? Karena janji itu tidak mengikat secara hukum. Tapi pertanyaannya, yang berjanji nggak ditepati tadi itu dosa atau tidak? Nah, kalau dosa-dosa Pak Husain itu artinya dianatan ya, secara agama dia tetap berdosa. Tapi secara hukum tidak bisa dituntut. Nah, oleh karena itu DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor berapa? 85 atau 86 tentang janji yang mengikat. Gawat nanti kalau di keuangan syariah, nasabah udah janji mau membeli motor lewat lembaga keuangan syariah, begitu lembaga keuangan syariah sudah berhasil beli motor, mau dijual ke nasabah bilang nggak jadi. Nah, ini bisa menimbulkan keributan. Makanya kemudian DSN MUI berpendapat bahwa janji di lembaga keuangan syariah yang dikaitkan dengan satu syarat tadi, dan bila syarat sudah dipenuhi, maka dia wajib untuk melaksanakan janjinya. Nah, berarti melanjutkan dengan akad. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ketika kita bicara tentang akad, ya bisa tadi akad jual beli, akad sewa menyewa, ya itu ada syarat dan rukunnya. Nah, ini syarat dan rukun ini ketika akad harus ada. Pertama adalah pelaku akad. Jadi ketika jual beli, siapa penjualnya, siapa pembelinya, itu harus clear. Ya. Jangan sampai jual beli Pak Husain melakukan jual beli sama siapa? Dirahasiakan, gitu ya Pak Husain ya. Nggak bisa, itu harus jelas. Kepada siapa? Para pihaknya juga tahu siapa dia, gitu. Termasuk secara online ini Pak Husain ya. Ini juga hati-hati karena banyak juga penjual misalnya menggunakan nama fiktif. Ini berpeluang kalau terjadi ketika tidak baik, misalnya menipu, sulit dilacak. Karena itu syarat jual beli online para pihak ketika melaksanakan akad harus clear siapa dia. Boleh jadi nomor KTP-nya berapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya di mana, detail para pihak itu. Termasuk pembelinya tuh Pak Husain ya, kalau Pak Husain bikin aplikasi online nanti e-commerce syariah itu, baik pembeli maupun penjual harus clear alamatnya. Bahkan kalau bisa dia jadi member dan diverifikasi dulu pelaku-pelaku bisnis online-nya. Jadi dipastikan bahwa namanya betul, alamatnya betul, nomor HP-nya betul, emailnya betul. Gitu. Karena banyak nih Pak Husain keluhan-keluhan e-commerce karena nggak jelas para pihaknya itu menyebutkan alamatnya nggak jelas, tapi di approve ya sama sistemnya. Begitu barang dikirim ternyata orangnya nggak ada atau rumahnya fiktif alamatnya. Akhirnya kan pertama merugikan pihak pelapaknya ya, penjualnya, merugikan juga tukang ojeknya. Nah, kecuali kalau bayarnya top up dulu ya, bukan COD ya. Nah, ini juga nanti ketika kita bahas e-commerce Pak Husain, nah yang seperti ini akan kita detailkan. Siap. Jadi para pihaknya harus ada dan dia harus berakal dan dewasa. Artinya apa? Secara ilmu bisnis, ilmu jual beli, ilmu sewa menyewa, kalau dia melakukan akad itu dia paham. Jangan sampai anak kecil umur 5 tahun dia punya warisan dirayu sama seseorang, jual di rumahnya ya ke saya ya, nanti plus aku kasih permen selama 1 bulan. Dia minta harga yang sangat rendah. Nah, ini nggak sah. Jadi mengapa? Nggak berakal kan, nggak dewasa, sehingga berpotensi ditipu. Yang kedua, memiliki kewenangan terhadap objek kontrak. Jadi yang melakukan transaksi adalah pihak yang memiliki hak untuk melakukan transaksi.
Misalnya kalau rumah milik saya atau orang lain menguasakan ke saya, gitu kan. Nah, jangan sampai misalnya kita menjual bukan milik kita, ya milik tetangga, rumah tetangga, ya kita baru dengar loh bahwa rumah tetangga itu mau jual, tapi belum pernah mewakilkan ke kita, tiba-tiba kita tawarkan orang itu, nah ini nggak boleh. Begitu dia, "Oh ya siap-siap saya beli." Pak Husein datengin misalnya ya, ada orang yang nawarkan tadi datangi ke tetangganya, kata tetangganya, "Enggak Pak, enggak jadi saya jual lah." Apa enggak berpotensi menimbulkan konflik tuh. Oleh karena itu, pastikan para pelaku akad adalah berakal dan dewasa, dia memiliki kewenangan akan eee untuk melakukan akad tersebut. Jadi dia bisa berakad, bisa milik dia atau dia menerima wakalah, menerima kuasa untuk melakukan akad. Dan yang kedua adalah ijab kabul. Jadi di dalam Islam ketika melakukan akad ya jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan lain-lain nantinya, itu unsur ijab kabul ini penting untuk mencerminkan keridhaan kedua belah pihak. Ya, ila antakuna tijaratan antara minkum ya. Jadi kita ini ketika melakukan transaksi akan dilarang kalau nggak ada keridhaan. Ridho, ijab kabul, saya jual, saya beli, meskipun nggak secara lisan ya, bisa secara tertulis atau bahkan secara isyarat, tidak masalah. Tapi ijab kabul ini harus ada, karena untuk mencerminkan bahwa terjadi keridhaan kedua belah pihak. Mengapa? Karena nanti dalam transaksi, dalam akad syariah, kalau ada paksaan itu tidak sah akadnya, bisa dibatalkan. Nah begitu. Nah ketika melakukan ijab kabul harus jelas maksudnya. Jadi saya jual atau saya sewa harus jelas clear. Nih Pak Husein, untuk Pak Husein dan untuk Pak Husein. Nah untuk Pak Husein itu maksudnya apa? Apa dijual ke Pak Husein atau dihibahkan ke Pak Husein, harus jelas maksudnya Pak Husein. Atau kan banyak nih Pak Husein, orang itu mau minta, itu nggak enak Pak Husein ngomong bahasa minta, ya. Misalnya mau minta uang gitu ya, malu dia. Apa bahasanya? Saya pinjem uang. Nah ini beda Pak. Kalau minjem nanti harus dikembalikan, tapi kalau minta nggak harus kembalikan kan? Nah ini akad dalam syariah harus pasti, ini utang atau kamu minta. Kalau utang berarti nanti akadnya qad, akadnya ngasih utang. Kalau minta dan dia mau memberikan, berarti akadnya hibah. Nah, seperti ini harus jelas maksudnya. Pak Husein misalnya jualan, pasar minat nih barang-barang ini, bawa aja Pak pulang. Nah, bawa pulang nih apa Pak Husein? Maksudnya apa? Pak Husein minjemin saya, menjual ke saya, menghibahkan ke saya, atau seperti apa? Nah ini harus jelas, harus selaras. Nah ini antara dua belah pihak ketika melakukan ijab kabul harus selaras. Ketika Pak Husein mengatakan saya jual Pak Azhar, jangan sampai dalam pikiran saya, oh iya saya terima pemberian Pak Husein. Pak Husein jual kok saya memahaminya Pak Husein memberikan ke saya. Ini kan nggak nyambung nih ya. Atau Pak Husein jual, saya pahami, saya sewa Pak Husein. Nah, ini nggak selaras. Harus bersambung satu majelis. Nah, ulama dulu ini nanti tantangan ketika kita jual beli online. Kalau dulu para ulama mensyaratkan ketika terjadi akad, ya terjadi perjanjian, para pihak itu satu tempat tuh, Bapak Ibu. Jadi misalnya Pak Husein dan saya yang lakukan jual beli, Pak Husein sama saya satu tempat, saya bisa nyubit Pak Husein, itulah bahasa gampangnya ya. Pak Husein bisa nyubit saya, satu tempat. Ini namanya fi majlisin wahid, satu majelis. Mengapa sih ulama dulu menekankan ini? Di antaranya adalah untuk menghindari penipuan, Pak. Karena kalau beda majelis, teriak-teriak ya, dalam jangka misalnya 1 kilo, oh saya beli mobilmu, ya saya jual. Nah, itu bisa jadi suara siapa, nggak jelas, macam-macam ya. Sehingga berpeluang menimbulkan penipuan. Nah, oleh karena itu, ketika saat ini ada jual beli online, ini menyalahi prinsip ini. Nah, tapi di dalam muamalah selalu ada pertanyaan, mengapa ya ulama dulu mengharuskan satu majelis? Tadi itu, menghindari adanya penipuan, pengelabuan,
oleh para pihak. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika online bisa terhindar nggak penipuan, pengelabuan, profil penjual atau pembeli? Nah, ketika itu terhindar, bisa dimitigasi resikonya, ya bisa dibolehkan. Tapi kalau misalnya ternyata online ini banyak berpotensi atau lebih banyak potensi menipunya para pihak, nah tentu saja bisa tidak boleh tuh melakukan transaksi secara online gitu. Nah, yang terakhir adalah yang harus ada adalah objeknya. Jadi kalau jual beli, mana objeknya jual belinya, gitu ya. Kalau sewa menyewa, mana objek sewa menyewanya. Kalau misalnya bisnis, apa kegiatan bisnisnya? Itu harus clear. Ayo ikut investasi ke saya, gitu ya. Ketika kita menawarkan investasi misalnya. Kita coba lihat, para pihaknya jelas nggak? Siapa dengan siapa akad? Misalnya Fitop yang pernah kita bahas ya. Itu harus kita urai satu-satu. Ini akadnya, perjanjian siapa dengan siapa, pengiklan dengan penyedia platform Fitop, penyedia platform Fitop dengan member Fitop. Terus siapa lagi? Maka para pihak ini harus jelas ya, akadnya apa, ya, para pihaknya siapa, kemudian nanti objeknya apa yang dijadikan akad para pihak ini. Nah, terkait objek, ada ketika kontrak berlangsung. Ini juga sama nih, ini prinsip dasarnya. Dalam transaksi bisnis ini tunai. Jadi ada barang, ada uang. Ada barang, ada barang. Kalau barter seperti itu. Jadi syariah ini sebenarnya prinsip dasarnya itu tunai. Nah, nanti dalam perkembangannya bahkan sejak zaman Nabi membolehkan tidak tunai, namanya jual beli pesanan. Tapi syarat untuk boleh melakukan jual beli pesanan ini sangat ketat sekali. Spesifikasi objeknya harus jelas. Nah, ketika kita jual beli online itu kan kita bisa menggunakan akad pesanan ini. Pertanyaannya, spesifikasi barang jelas nggak? Warna barang, ukuran barang, ya, kemudian berat barang dan macam-macamnya jelas nggak? Termasuk cara penyerahannya, waktu penyerahannya, nah jelas atau tidak? Ketika ternyata tidak jelas, maka bisa jadi tidak boleh nantinya, karena akan berpotensi menipu lawan bisnisnya. Kemudian syarat yang kedua terkait objek ada sah menurut hukum Islam. Nah, ketika kita katakan, wah ini bisnis Fitop misalnya, pertanyaannya, objeknya apa? Oh, objeknya jasa misalnya. Jasa apa? Jasa menyaksikan iklan. Pertanyaannya, iklannya itu iklan yang dibolehkan syariah atau tidak? Ternyata iklan jualan obat yang memabukkan ini, atau minuman yang memabukkan, atau iklan tempat-tempat maksiat. Nah, tentu saja nggak boleh dijadikan objek. Sama nanti ketika kita multi level marketing misalnya. Pertanyaannya, yang dijadikan objek jasa itu apa kalau berupa jasa? Kalau yang dijadikan objek itu barang, barangnya itu boleh nggak menurut hukum Islam? Nah, hal-hal seperti itu nanti harus digali dengan parameter-parameter yang ada ini. Yang ketiga, dapat diserahkan ketika akad. Ini terkait ada ketika akad ya berlangsung dan dapat diserahkan. Jadi kita nggak boleh menawarkan, menjual, menyewa atau apapun akadnya yang kita tidak ada potensi tidak mampu menyerahkan, gitu ya. Nah, makanya ketika Bapak Ibu ini menjadi pelapak, pertanyaannya, Bapak Ibu yang tawarkan barangnya itu udah punya atau belum? Oh enggak Pak, nanti saya ngambil dari teman saya. Pertanyaannya, potensi teman Bapak atau Ibu itu memberikan barang itu sejauh mana? Apakah Bapak Ibu sudah janjian, perjanjian, atau baru mencari? Nah, ini nanti kita harus jelas, clear bagaimana prosesnya, sehingga nanti kalau itu nggak boleh, bagaimana alternatif syariah yang boleh. Yang keempat, jelas dan tertentu. Nah, ini objek yang ditransaksikan harus jelas dan tertentu. Jadi kalau baju yang mana? Itu kan baju banyak yang digantung, gitu ya.
Apalagi kalau online. Saya jualan baju nih online. Oh, berapa harganya? Sekian. Yang sekian itu yang mana? Itu harus jelas. Nah, nanti kalau misalnya nggak jelas, yang dipesan dan yang diserahkan beda, penjual harus punya hak untuk membatalkan. Nah, sampai ke sana. Jadi syarat-syarat dan rukun yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ini, dan sebagian juga ijtihad ulama, ini bukan rukun dan syarat yang main-main. Ini betul-betul untuk memitigasi, meminimalisir resiko terjadinya kerugian di antara para pihak yang melakukan akad. Meminimalisir terjadinya sengketa dalam bisnis. Jadi kalau prinsip-prinsip syariah ini kita ikuti, insya Allah minim banget terjadinya konflik. Kenapa? Karena semuanya sudah diantisipasi sebelumnya. Nah ini, jadi syariah, kalau kita menjalankan syariah, insya Allah damai nih Pak Husain. Ya, nggak perlu kita ada jaminan Pak Husain. Ini yang bikin bisnis mahal kan diantaranya ada jaminan ya, macam-macam. Jaminan, mengapa ada jaminan? Karena orang nggak percaya itu loh. Nah, jadi mahal transaksi di lembaga keuangan, termasuk keuangan syariah, karena orang jarang yang jujur dalam bisnis. Karena nggak jujur, banknya juga hati-hati banget. Karena yang uang di bank bukan uangnya bank, tapi uangnya dana pihak ketiga yang harus dijaga. Itu uang amanah. Makanya nanti ada notarisnya, ada asuransinya. Biasanya asuransi double-double tuh, kalau rumah ada asuransi kesehatan, asuransi kebakaran, wah banyak-banyak. Karena apa? Prinsipnya tadi, prinsipnya itu adalah bukan trust yang dibangun, tapi kecurigaan. Mengapa curiga? Karena prakteknya banyak konsumen, nasabah yang memang tidak jujur. Nah, coba kita punya komunitas orang-orang yang ilmu muamalatnya ini bagus sehingga jujur-jujur, insya Allah bisnis itu akan murah. Mahal itu karena ketidakjujuran itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini jenis-jenis akad ya. Ini kalau dibahas memang panjang, tapi saya sekilas saja. Nanti insya Allah kita langsung implementasikan di kasus-kasus. Akad, ada akad jual beli ya. Nah, akad jual beli itu macam-macam, ada jual beli biasa. Jadi Bapak Ibu beli, si Ibu beli jilbab ya, Bapak misalnya beli makanan, beli gorengan, beli martabak. Nah, itu jual beli biasa, udah sah itu. Asal tadi syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi terpenuhi, udah sah. Nah, nanti kalau ingin mendalami, ada fatwa DSN nomor 110 tahun 2017. Ini mengulas tentang jual beli. Bapak Ibu nanti kalau mau saya kasih file akadnya. Nah, file akadnya, semua akad-akad yang difatwakan di SNMUI. Yang kedua, jual beli murabahah. Nah, kalau jual beli murabahah ini, pihak penjual harus jujur menyampaikan berapa modal dia. Jadi kalau Pak Husain menjual motor ke saya, Pak Husain wajib menyampaikan secara jujur modal pemberian motornya itu berapa. Misalnya belinya 5 juta nih. 5 juta ditunjukkan ke saya sama Pak Husain. Nih Pak Azhar, saya beli motor ini 5 juta ini, bukti pembeliannya. Nah, kemudian Pak Husain jual ke saya 6 juta misalnya. Nah, saya tahu tuh untungnya Pak Husain berapa. Nah, itu namanya jual beli murabahah. Jual beli biasa maupun murabahah bisa cash, bisa dicicil, ya, bisa juga langsam. Jadi nanti ketika 1 bulan lagi ya dibayar pas 1 bulan lagi, atau dicicil per minggu. Nah, itu nanti berarti dicicil, atau mau dibayar tunai, dua-duanya bisa. Nah, salam istisna ini tadi yang saya sampaikan, jual beli yang sifatnya pesanan. Nah, dua-duanya harus jelas spesifikasi barangnya ya. Ciri-ciri barangnya, kualitas, kuantitas, nah harus jelas. Nah, apa yang bedakan kalau istisna? Pesannya pada orang yang tukang bikin. Jadi kalau Pak Husain tukang bikin lemah almari misalnya ya, atau bupet, Husain pesen dong almari yang gambarnya begini, bisa nggak Pak Husain bikin? Bisa, itu istisna tuh Pak Husain ya. Tapi kalau misalnya
saya pesen baju, Pak Husain nyari tuh ke Tanah Abang, bukan bikin sendiri. Nah, itu namanya nanti salam. Jadi ada salam, ada istisna. Kalau salam harus cash. Di awal harus cash, nggak boleh ngutang. Tapi kalau istisna itu boleh. Nah, nanti ini juga terkait dengan jual beli online. Ya, ketika kita nanti katakan jual beli online itu salah mesan, karena ketika kita beli nggak langsung barang ada di situ ya, sedia kemudian disampaikan ke kita. Maka ketika online begitu, ketika menggunakan salam harusnya dibayar dulu, bukan nanti begitu diserahkan baru dibayar. Nah, seperti ini ya aturannya nanti. Tapi ketika istisna boleh. Terakhir sorof, jual beli mata uang. Jadi Bapak Ibu kalau mau haji atau keluar negeri, nuker duit, nah itu baiknya sorof. Nanti syaratnya dalam syariah boleh nilainya berbeda tapi harus cash, begitu. Tapi kalau mata uangnya sama, nuker rupiah dengan rupiah harus sama jumlahnya dan harus cash. Nah itu baik sorof. Jadi ada jual beli biasa, murabahah, salam, istisna, sorof. Nanti bagaimana penerapannya? Nah ini saya checklist di bank semuanya ada, di pasar modal hanya ini. Nah ini bacanya seperti itu. Cuman nggak saya bahas satu-satu. Di koperasi, nah semuanya ada kecuali SOR. Jual beli mata uang, nah, nyaris di koperasi syariah belum ada ya. Boleh jadi kalau koperasi-koperasi besar mungkin, tapi yang pada umumnya koperasi tidak ada. Kemudian yang kedua adalah ijaroh sewa, sewa menyewa. Nah sewa menyewa itu bisa sewa menyewa barang, aset barang. Nah, ada sewa menyewa jasa. Jadi kalau misalnya saya sebagai guru gitu ya, saya sebagai dosen, maka di situ saya juga disewa, cuman jasa saya. Saya nyewa jasa dokter, itu juga ijaroh jasa. Nah, ada ijaroh aset kalau saya nyewa rumah ya, nanti ijaroh aset. Ada lagi sewa beli. Nah, sewa beli nanti syariah sewa beli itu nggak boleh. Jadi satu akad dan berlangsung berbarengan, nggak boleh. Nah di syariah nanti ada alternatifnya, sewa beli syariah itu IMBT ya, ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi nggak boleh sewa beli langsung, tapi sewa dulu. Baru yang menyewakan berjanji, nanti kalau kamu nyewa selama sekian lancar, ini objeknya saya jual terakhir ke kamu, atau saya hibahkan ke kamu. Nah itu nanti IMBT. Ada juala ini sewa juga jasa. Cuman honornya itu sesuai prestasi. Nah, misal nih, kalau Pak Husain, saya ini punya rumah, mau saya jual. Kalau coba Pak Husain bisa nggak menawarkan rumah saya? Kalau Pak Husain berhasil, nanti saya kasih 5 juta Pak Husain. Nah, ini jualah Pak. Tapi kalau nggak berhasil Pak Husain dan jual kemana-mana ternyata nggak berhasil juga, nggak dapat apa-apa. Itu jualah. Tapi kalau ijaroh jasa, saya ngomong gini, Pak Husain, selama 1 bulan ini jasa Pak Husain saya sewa. Ya, Pak Husain bisa nggak menawarkan rumah saya bayar 5 juta gitu. Mau berhasil mau tidak ya 5 juta, itu ijaroh. Tapi kalau jualah ketika berhasil baru mendapatkan fee. Kalau ijaroh mau berhasil mau tidak ya tetap dibayar selama kerja 1 bulan itu. Begitu. Oke. Berikutnya kerjasama bagi hasil. Nah ini di dalam syariah di antara yang ideal ya dalam transaksi bisnis untuk kegiatan bisnis yang sifatnya kegiatan usaha ya, yang hasilnya belum tentu gitu. Nah prinsip bagi hasil ini sebenarnya prinsip yang sangat ideal. Ya misalnya saya pembisnis. Kemudian saya nggak punya modal, Pak Husain banyak modal, ya udah saya kerjasama dengan Pak Husain. Pak Husain nanti memodali saya, modal itu yang saya pakai untuk bisnis. Ini mudharabah. Ya, Pak Husain full modalnya, saya yang menjalankan bisnis, nanti bagi hasil. Kalau sirka, Pak Husain modal, saya modal, dua-duanya bersama-sama memanage. Nah itu namanya syirka atau musyarakah. Kalau musyarakah mutanakisah, saya sama Pak Husain ngumpulin dana bareng, habis itu kita beliin rumah tuh Pak Husain ya. Rumah milik kita berdua. Kemudian Pak Husain, ini rumah kan saya perlu rumah nih Pak Husain. Rumah kita ini saya sewa ya. Nah, gitu. Oke kata Pak Husain. Pak Azhar sewa, nanti uang sewanya kita bagi hasilkan ya. Iya. Nah, jadi begitu untung 10 juta ya sewanya,
Pak Husen misalnya 7 juta, saya 3 juta, karena porsi Pak Husen itu 70% misalnya ya, saya 30%. Nah, setelah saya sewa 10 juta, dibagi hasilkan, jatah bagi hasil untuk saya yang 3 juta, saya pakai membeli porsi kepemilikan rumah punya Pak Husen. Jadi tiap bulan untung yang bagian saya pakai beli Pak Husen. Lama-lama porsi kepemilikan saya semakin tinggi. Nah, sementara Pak Husen berkurang. Makanya musyarakah mutanakisah pada sisi Pak Husen, kita sirkah Pak, mutanakis lama-lama berkurang porsinya Pak Husen. Nah, kemudian habis. Nah, ini sistem bagi hasil. Kemudian akad tabarruk, nah ini ya akad yang prinsip dasarnya adalah tolong-menolong. Ini pernah kita bahas ya, waktu membahas tentang pengantar muamalat. Jadi ada akad qard, ngasih utang. Jadi ngasih utang itu prinsipnya adalah tabarruk, sosial, nggak boleh bisnis. Makanya kalau ngambil keuntungan itu riba. Nah, orang yang ngasih utang itu boleh, bukan wajib, boleh meminta jaminan. Itu namanya rohon. Rohon itu jaminan. Ya, saya utang Pak Husen 5 juta. Kata Pak Husen, boleh Pak Azhar saya kasih utang 5 juta. Tapi jaminannya apa? Jaminannya motor saya Pak. Nah, motor saya taruh di Pak Husen. Nah, ini rohon. Nah, Pak Husen nggak boleh pakai motor saya Pak. Kalau Pak Husen, Pak Azhar, motor Pak Azhar gadekan ke saya ya, saya kasih utang 5 juta. Motornya dipakai ngojek sama Pak Husen. Maka itu riba. Kalau Pak Husen pakai sewaktu-waktu boleh, tapi Pak Husen harus izin. Misalnya nih, motor di Pak Husen kan, karena sebagai jaminan, kebetulan Pak Husen perlu motor di rumah, motornya dipakai istrinya atau anaknya. Nah, menelpon saya, Pak Azhar, itu motor yang ditaruh di rumah saya sebagai jaminan, boleh nggak saya minjam? Nah, kalau Pak Husen sudah menyampaikan izin gitu, ya oke Pak Husen, saya pinjemin. Jadi pinjem Pak nih, bukan Pak Husen. Kalau Pak Husen sejak awal udah ngomong, Pak Azhar saya kasih utang 5 juta, nanti gadekan jaminkan motor Pak Azhar di saya. Nah, selama Pak Azhar belum bisa membayar, saya pakai motornya. Itu terjadi riba, Pak Husen. Ya, jadi qard, ada rohon, jaminan kebendaan rohon. Kafalah itu jaminan orang, personal, garansi. Jadi kalau saya utang sama Pak Husen minta jaminan. Wah, Pak Husen nggak punya saya motor. HP Pak Husen nggak punya. Sertifikat rumah nggak punya Pak Husen. Saya itu punyanya Pak Budi Kusworo tuh, teman saya itu banyak duit itu. Nah, Pak Budi itu mau jamin saya Pak Husen. Kalau saya nggak bisa bayar, yang bayar Pak Budi. Gimana Pak Husen? Setuju. Pak Budi saya hubungi. Gimana Pak Budi janjinya mau jamin? Oh siap siap. Pak Husen tuh Pak Budi udah siap kan? Deal. Nah apa artinya? Pak Husen itu sebagai kafil penjamin saya. Kalau saya nggak bisa bayar, nanti yang bayar Pak Budi Kusworo ke Pak Husen. Begitu. Nah, dalam dunia modern, nanti kalau kita mengajukan pembiayaan atau kredit, itu kan biasanya diminta asuransi kredit yang mengcover jaminannya. Nah, kita asuransikan. Kalau kita nggak bisa bayar, asuransi yang membayar. Gitu. Nah, hawalah ini pengalian utang. Pak Husen punya utang, nggak bisa bayar. Kemudian telepon saya, Pak Azhar, saya alihkan ya kewajiban saya ke Pak Budi, ke Pak Azhar. Nah, ini hawalah. Dialihkan kewajibannya. Nah, di dalam syariah dimungkinkan hawalah ini dengan ujroh, meskipun ada ulama, mayoritas ulama nggak sepakat ya. Di fatwa di SN ada, dibolehkan. Jadi ini yang tertulis di bawah akad ini semuanya adalah fatwa DSN. Nanti bisa dirujuk. Oke. Nah, akad sosial yang lain, wakalah, mewakilkan ya. Mewakilkan prinsip dasarnya adalah menolong. Pak Husen saya nggak bisa datang nih resepsi teman kita. Saya mohon diwakili ya, menyampaikan salam dan ini sekedar ya untuk inilah ikut-ikutan memberikan hadiah kepada mempelai. Saya titipkan Pak Husen. Atau saya ngambil duit nggak bisa ngambil ke bank, saya wakilkan Pak Husen. Nah itu wakalah. Nah wakalah ini bisa bil ujroh nih Pak Husen. Sekarang wakalah dengan fee, jasa pengambilan uang. Nah kalau udah mewakilkan dengan fee itu sebenarnya ijaroh. Ya, sebenarnya itu ijaroh, bukan wakalah lagi. Nah cuman ulama ada yang membedakan antara wakalah dan ijaroh. Jadi kalau wakalah itu yang diwakilkan harus tuntas. Kalau ijaroh
Kalau waktunya udah habis, meskipun belum selesai, nggak apa-apa. Nah, ini ada yang membedakan, tapi ada ulama yang menyamakan. Ada berikutnya adalah wadiah, nitip. Nah, ini kalau kita nabung di bank, itu nitip, ini wadiah. Atau saya nitipin kucing saya di Pak Husen karena saya pergi gitu ya. Pak Husen tadi kan bawa kucing tuh. Saya titip dong kucingnya, itu wadiah. Bisa titip kucing, titip uang. Nah, di antara di bank syariah itu menggunakan akad wadiah. Kita menitipkan uang. Hibah, saya kira udah tahu ya, kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu hibah. Nanti di asuransi itu, di syariah, asuransi syariah, akadnya bukan kita dengan perusahaan asuransi, tukar menukar resiko, tidak. Tapi hibah antar peserta asuransi. Nanti insya Allah kita bahas tersendiri Pak Husen ya, ketika kita membahas tema-tema tentang praktek teknis kontemporer. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan materi tentang pengantar akad ini. Mudah-mudahan ini baru pengantar, nanti langsung kita implementasinya seperti apa. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas pada kajian-kajian berikutnya. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Silakan.